Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Ari Furkon. Pada video kali ini Kak Furkon akan berbagi informasi up to date seputar P3K Guru tahun 2022. Ini ada kabar update dari gurubisa.com Rabu 24 Agustus 2022. Oke. Bukan untuk pengangkatan PPPK 2022, tapi ternyata ini tujuan pendataan honorer yang sebenarnya guru honorer harus tahu. Oke, seperti itu. Jangan banyak yang bertanya ya, channel Kak Furkon, ini kok nggak masuk di data seperti apa? Nah, seperti ini. Gurubisa.com sumbernya, pada surat edaran Menteri Pan-RB terdapat kabar bahwa pendataan tenaga honorer atau non-ASN diperlukan menjadi syarat agar dapat diangkat menjadi PPK 2022. Akan tetapi tujuan pendataan tenaga honorer atau pegawai non-ASN itu sebenarnya bukanlah untuk syarat diangkatnya sebagai pegawai PPK 2022. Lantas, apakah terdapat kaitannya dengan seleksi PPK 2022? Diketahui bahwa surat edaran Pan-RB yang dimaksud yaitu SE yang rilis pada tanggal 2022 Juli tentang pendataan tenaga honorer. Surat edaran tersebut untuk menindaklanjuti adanya penghapusan tenaga honorer atau non-ASN yang diberlakukan pada tahun 2023. Selain itu, surat edaran tersebut juga menindaklanjuti peraturan pemerintah yang menyatakan bahwa di instansi pemerintah nantinya hanya akan ada dua jenis kepegawaian. Dua jenis itu adalah bisa pegawai ASN PPPK dan pegawai ASN PNS. Itu Bapak Guru ya. Oke. Sehubungan dengan pendataan tenaga honorer non-ASN harus segera dipersiapkan beberapa data sebagaimana instruksinya sudah disampaikan. Menteri Pan-RB juga telah memberikan informasi resmi terkait hal tersebut. Pihak PPPK juga telah didorong untuk melakukan pemetaan tenaga honorer atau pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing. Pada pendataan dan pemetaan tenaga honorer tentulah harus mempersiapkan beberapa data yang penting di antara sebagai berikut. Ada nama, tanggal lahir, kualifikasi pendidikan, kelompok pekerjaan, kemudian ada pekerjaan. Selanjutnya ada mulai bekerja itu tanggal berapa ya, kemudian usia, pengangkatan, SK, dan akun pembayaran. Diketahui akun pembayaran terdiri dari tiga kategori ya. Ada akun 51, 52, dan 53. Sementara itu pada tenaga honorer atau non-ASN memenuhi persyaratan dalam pemetaan honorer akan diberikan kesempatan untuk mengikuti CPNS dan PPK 2022. Sebenarnya tujuannya terkait pendataan itu adalah memetakan potensi pegawai non-ASN agar dapat menjadi PPK dan PNS. Tentunya bukanlah untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai ASN sebab diketahui juga bahwa apabila ingin menjabat ASN maka harus mengikuti persyaratan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Oke. Adapun maksud pengangkatan yang beredar adalah bagi memenuhi persyaratan ya. Di SE itu kemungkinan dapat mengikuti seleksi, kemudian bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah. Sementara itu nantinya sumber daya manusia di lingkungan instansi pemerintah akan dibagi menjadi dua kategori, yaitu permanen dan temporer. Maksud dari permanen itu adalah pegawai PNS dan temporer itu adalah PPPK, meskipun jabatan yang didudukinya dalam jangka panjang. Selain PNS dan PPK, ada pula pegawai outsourcing yang mekanismenya itu menggunakan jasa. Sementara untuk pegawai PNS dan BPK mekanisme menggunakan potensi dalam orang yang menjabat tersebut. Seperti itu. Oke. Pegawai outsourcing yang dimaksud contohnya seperti pengemudi, cleaning service, termasuk juga pengamanan. Perlu diketahui tentang pemetaan bahwasannya untuk jabatan fungsional guru sebenarnya sudah menjadi sebab sesuai dengan data Podik Mendikbud. Hal itu berlaku juga tenaga kesehatan ya, Kementerian Kesehatan. Oleh sebab itu dengan pemetaan diharapkan data-data yang dilengkapi sebab menjadi potret sesungguhnya apa saja yang harus dilakukan oleh kementerian lembaga maupun pemerintah daerah. Kata perwakilan Menpan RB di beritaseluler.com atau channel YouTube Abu Bakar ya. Paparan langsung Kamis 22 Agustus 2022. Harapan dari Menteri Pan-RB adalah agar pemetaan non-ASN dan tenaga honorer datanya dapat melengkapi penyusunan langkah-langkah strategis pemerintah untuk menuntaskan honorer atau pegawai non-ASN. Sebenarnya dari pikiran rakyat.com. Oke, seperti itu ya tujuannya ya, Bapak Guru ya. Teman-teman harus bisa memahami. Oke, tetap semangat ini dalam mengajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.